Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta. Kita sudah sampai di pertemuan keempat, membahas tentang komponen-komponen dasar elektronika. Pada seri pertemuan kita yang ketiga kemarin, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang kapasitor, ya. Berarti kita sudah menyelesaikan dua buah komponen pasif yang penting, yaitu yang pertama tentang resistor, bahwa dalam resistor terdapat tiga jenis resistor, ada yang fix, variabel, dan spesial. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah bisa membahas bagaimana cara membaca kode warna daripada resistor, kemudian standar E25 dan E12 yang ada untuk nilai-nilai resistor. Kemudian kita sudah bahas juga tentang kapasitor, bahwa dalam kapasitor dia ada yang fix dan variabel. Sementara yang fix ada dua, yaitu ya ada yang polar dan non polar. Apa bedanya polar dan non polar? Kemarin juga jelaskan, tapi saya coba tekankan lagi. Polar itu punya polaritas, non polar tidak punya polaritas. Berarti yang polar adalah boleh dipasang, tidak boleh dipasang terbalik. Hati-hati dalam pemasangannya. Yang non polar dia bebas, boleh bolak-balik, nggak ada masalah. Yang kedua adalah yang polar biasanya nilainya dia lebih besar daripada yang non polar. Itu perbedaan daripada kapasitor polar dan non polar. Kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana membaca kode kapasitor dan tegangan kerja daripada kondensator. Kemudian ini kemarin kita bahas bagaimana membaca nilai-nilai daripada suatu kondensator. Sifat kapasitor juga sudah kita jelaskan, bagaimana kapasitor itu adalah dapat melewatkan arus AC dan menahan arus DC. Kemudian juga fungsi-fungsi kapasitor, selain dia sebagai kopling, sebagai filter, ya, dia bisa juga sebagai filter HPF dan filter negatif. Baik, kita lanjutkan pada seri pertemuan kita yang keempat. Sesuai dengan janji saya pada pertemuan sebelumnya, kita akan bahas yaitu tentang induktor. Induktor atau kita sebut juga sebagai kumparan. Barangkali ini adalah salah satu komponen yang paling sederhana, karena dibuat hanya dengan membuat kawat lilitan saja, ya. Kalau pada resistor satuannya biasanya dinyatakan dalam ohm, kemudian pada kondensator dia dinyatakan dalam farad, gitu. Ada mikrofarad, nanofarad, pikofarad. Kalau di induktor satuannya adalah Henry, ya. Ada milihenry dan mikrohenry. Milihenry adalah 10 pangkat min 3, mikrohenry adalah 10 pangkat min 6. Jadi induktor adalah suatu komponen elektronika yang terbuat dari satu kawat lilitan, ya, yang bekerja dengan prinsip elektromagnetis, ya. Jadi dia kerjanya adalah ketika dia dikasih arus, dia akan menimbulkan induksi elektromagnetis. Ketika dia digabungkan nanti dengan C dengan R, maka dia akan membentuk suatu nilai resistor baru yang disebut dengan reaktansi induktif dan impedansi, ya. Pembahasan tentang itu tidak ada di materi kita, nanti khusus ada pembahasan tentang teknik elektronika.
Ini komponennya, jadi dia simbolnya kalau hanya kawat lilitan saja, ini yang seperti ini. Ini induktor inti udara, ya. Tapi kalau dia seperti ini, dikasih besi hitam, ini adalah ferrit yang lambangnya putus-putus. Ya. Kalau ini besi, jadi intinya besi. Ini L, ya. Bentuknya seperti trafo, tapi dia L sebetulnya. Ini bentuknya ada juga yang bentuk bulat seperti ini disebut dengan toroid, ya, intinya inti toroid, inti ferrit, ya. Jadi konsep prinsipnya adalah ketika kumparan itu dikasih arus, ya, dia akan timbul induksi medan magnet. Itulah yang kenapa setiap ada lilitan selalu kalau di rangkaian elektronika itu dipasangi dioda, ya, karena dia selalu ada GGL lawan, ya, yang akan timbul sesaat, ya, ketika pertama arus itu mengalir, dan GGL lawan ini selalu memiliki polaritas terbalik dari sumber arus yang membangkitkannya, ya, hukum Lenz. Di dalam induktor kita mengenal hukum Lenz, ya, tentang GGL lawan, bahwa GGL lawan akan dibangkitkan pada induktor pada saat ada aliran arus, di mana besarnya GGL lawan itu selalu berbalik dari sumber arus yang membangkitkannya. Ini lilitan yang dipasangi ferrit, ini yang digunakan, dimanfaatkan lilitan sebagai antena. Nah, dari induktor kita bisa masuk ke transformator, karena transformator itu juga adalah induktor sebetulnya, tapi dia induktor yang dibuat dua buah lilitan yang diletakkan dalam satu inti, gitu, ya. Nah, dia core-nya ini intinya. Kalau dia dua lilitan dalam satu tempat, ini seperti ini, intinya inti udara, ya. Tapi kalau ini adalah intinya inti besi. Dua lilitan itu disebut dengan lilitan primer dan lilitan sekunder. Transformator itu dari kata, orang sebut juga transformator atau trafo, ya. Transformator itu asal katanya dari transfer itu artinya adalah pemindah. Jadi definisi daripada transformator adalah komponen elektronika yang dapat memindahkan daya, ya, karena dia bukan hanya arus tapi tegangan dan arus, dia bisa jadi daya. Dia dapat memindahkan, jadi walaupun kawat ini tidak saling berhubung, dia bisa memindahkan dari lilitan yang satu ke lilitan yang satunya. Dia punya dua lilitan yang disebut dengan lilitan primer dan lilitan sekunder. Primer itu input, sekunder itu lilitan output, ya. Nah, perbandingan antara tegangan dan lilitan itu rumusnya adalah VP per Vs sama dengan NP per Ns. Artinya apa? Tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Artinya jumlah lilitan ini menentukan tegangan daripada lilitan tersebut, gitu, ya. Makanya trafo itu ada dua macam. Ada yang namanya transformator step up, ada yang namanya transformator step down. Apa bedanya? Dari rumus VV per Vs, NP per Ns, ini dapat dikatakan bahwa jika tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder, maka dia disebut sebagai transformator step down. Step down. Ini jadi besar primer daripada sekundernya. Jadi kalau masuk, biasanya kita pakai step down itu untuk catu daya, masuk 220 volt, keluarnya misalnya 6 volt, itu berarti transformator step down.
Tapi ada juga transformator step up yang berfungsi menaikkan tegangan, di mana tegangan primer lebih rendah daripada tegangan sekundernya, atau sekundernya dia lebih besar. Di mana itu dipakai? Ya. Jadi kalau step down adanya di adaptor. Kalau step up itu adanya contohnya di TV, playback trafo. Gimana tegangan dari horizontal itu hanya sebesar 180 volt, bisa dinaikkan menjadi kilovolt untuk menyalakan tabung gambar di TV itu. Ya. Hitam putih itu bisa sampai dengan 1 kV, 1,5 kV. Tapi untuk 3 TV warna itu bisa butuh sampai 3 kV sampai dengan 4 kV kilovolt dari tegangan 180 volt. Jadi transformator ada 2 macam. Ada transformator step up, ada step down. Step up adalah transformator penaik tegangan, di mana tegangan primer lebih besar daripada tegangan step up adalah penaik tegangan primer lebih rendah daripada tegangan sekundernya, atau jumlah lilitan lebih rendah. Jadi kalau step up itu lilitan primernya sedikit, lilitan sekundernya dia lebih banyak. Berarti nanti tegangan inputnya lebih kecil daripada tegangan keluaran. Kalau transformator step down adalah transformator penurun tegangan, primernya lebih besar tegangannya, lilitannya juga lebih banyak daripada lilitan sekundernya. Ini adalah contoh-contoh transformator step down yang digunakan di elektronika biasanya. Ya, ini yang intinya adalah biasa digunakan di inverter atau di switching. Kalau ini adalah transformator daya. Transformator daya ini digunakan dalam listrik, biasanya di jaringan sutet, ya. Jadi tiang-tiang listrik itu tegangannya 1000 volt, ribuan volt. Sebelum sampai ke rumah diturunkan dulu menjadi berapa volt gitu. Misalnya untuk distribusi itu jadi dari ribuan kilo menjadi 1000 kilovolt. Nanti di tiang-tiang itu ketemu transformator daya lagi, tapi distribusi namanya dia lebih kecil. Dia akan turunkan dari 1000 menjadi 220 volt. Nah, 220 volt itulah yang kita bisa pakai di rumah, ya. Nah, ini biasanya ada di gardu atau ada di tiang-tiang listrik, ya, dari 3 pasang menjadi 1 pasang, biasanya disalurkan ke rumah-rumah. Itu tentang transformator. Untuk elektronika sendiri, kita mengenal transformator itu ada 2 macam, yaitu trafo engkel dan trafo CT. Karena jenis-jenis adaptor penyearah kita, ada penyearah yang namanya full wave, ya, dengan menggunakan single, ya, tegangannya. Ada juga yang tegangannya double, simetris, catur daya simetris. Untuk amplifier dia simetris. Nah, biasanya untuk catur daya simetris dia membutuhkan adaptornya jenis CT. Yang biasa itu yang engkel. Bedanya di mana? Kalau kita lihat di sini, primernya sama, transformator engkel itu sama, tapi sekundernya yang berbeda. Pada transformator engkel, tegangannya itu dia cuma tunggal, satu-satu, yaitu 0, 6, 9, 12, 15. Jadi engkel itu primernya keluarannya 1-1. Jadi contohnya 0, 5 volt, 6 volt. Tapi kalau dia CT, center tap, dia keluarannya tegangannya adalah sepasang-sepasang. Jadi CT itu nolnya dia keluar 12, 12, 2, 18, 2. 25 voltnya kadang-kadang ada 2, 35-nya dia ada 2. Ini adalah transformator yang CT. Kalau kita lihat ini yang atas adalah gambar transformator yang engkel.
primernya sama. Ini primernya 0, 110, 220, ini juga sama 0, 110, 125 dan lain-lain. Sama primernya, tapi sekundernya beda. Kalau transformator engkel dia cuma satu-satu, 0, 6, ya, 9, 12, 15, 12, 20, 24, ya. Kalau yang CT keluarannya adalah sepasang. CT itu 0-nya, 12-nya ada 2, 18 voltnya ada 2, 24-nya ada 2, 30-nya ada 2. Ya, itu bedanya engkel dan CT, center tap, centre tapet tulisannya. Nah, gunanya tadi untuk apa? Nah, kalau yang biasa ini catu daya biasa, catu daya universal, catu daya tunggal. Jadi adaptor itu ada yang keluarannya cuma 12 volt aja, 5 volt, 6 volt. Tapi kalau yang CT, dia keluarannya double. Biasanya untuk amplifier, op-amp, itu butuh tegangan 15, positif 15, 0 dan negatif 15. Atau amplifier butuh tegangan min 35, 0 dan positif 35. Itu adalah yang membedakan transformator engkel dan transformator CT. Bagusan mana? Ya, dua-duanya bagus. Hanya bisa diaplikasikan di gunanya berbeda. Tapi kadang-kadang kita juga bisa boleh memakai engkel, kita pakai menjadi CT bisa menjadi engkel kalau kita mengenal fungsinya. Ya. Jadi kalau dia ini yang biasa, yang engkel 0, 3, 4 setengah, 6, 7, 5, 9, 12. Jadi ini kalau kita lihat selisihnya adalah ini 3 volt, 1 setengah, 3 volt, 1 setengah, 3 volt, 3 volt. Jadi ini bisa kita gunakan, kita rubah menjadi, kita anggap menjadi transformator CT. 6-nya itu jadi 0, jadi kayak 7 setengah, 1 setengah, ini kan 1 setengah, berarti dia 3, kesini kan 6 ini ketiga ya. Nah ini bisa juga ini 4 setengah, ini jaraknya dari 6 ke 6 kan dia jaraknya 6 volt. Ya. Jadi kita bisa saja merubah CT menjadi engkel menjadi tegangan CT, itu terserah. Oke, jadi di mana dipakainya? Nah, ini dia kita bisa lihat. Ini catu daya biasa yang butuh tegangan cuman ini ya. Catu daya yang pakai 4 bridge ya. Ini sama-sama full wave rectifier. Ya. Kalau dia pakai engkel, dia pakai 4 dioda, keluarannya dia 15 volt. Pasang 15 boleh sampai dengan 17 boleh. Jadi ini adalah penurun tegangannya, ini penyarahnya, ini peratanya keluar. Tapi untuk jenis yang pakai 2 dioda, kita bisa gunakan transformator CT. Jadi kalau pakai CT, pengen bikin adaptor butuh pakai 2 dioda saja. Tapi kalau dia yang engkel, pengen tegangan adaptor butuhnya nggak bisa dia 2 dioda, tapi dia harus pakai 4 dioda. Gitu. Ya. Jadi fungsi daripada transformator dalam teknik elektrika umumnya digunakan sebagai rangkaian catu daya atau adaptor. Isi adaptor itu apa? 3 komponen, yaitu trafo, step down, dioda bridge, dan kapasitor. Ini AC-nya dihubungkan ke primer 0 dan 220, kecolokan, keluarannya 0 sama 12, masukin ke 4 dioda ini. Kemudian pertemuan anoda, katoda dengan katoda jadi positif. Ini udah bisa kita gunakan sebagai sumber tegangan untuk menyalakan rangkaian kita. Ini contoh catu daya yang banyak dipakai sekarang namanya switching, SMPS. Ya, dia juga menggunakan transformator, tapi transformatornya biasanya digunakan adalah transformator high frequency, ya. Nah, ini nanti secara khusus bisa dibahas di materi tentang penerapan rangkaian elektronika.
kita nggak bahas tentang catur daya ini. Oke, itu dulu barangkali pertemuan kita tentang rangkaian elektronika. Dengan demikian, di pertemuan episode keempat ini kita sudah menyelesaikan semua rangkaian pasif, yaitu diawali dari pembahasan tentang baterai, kemudian ada sikring, ada tombol, relay, jenis-jenis saklar, ada resistor. Kemudian kita juga sudah bahas tentang kapasitor, kemudian ada relay, ya, ada relay. Kemudian sudah kita bahas juga tentang induktor, transformator. Ya, kita sudah selesaikan semua komponen pasif pada 4 seri pelajaran yang sudah kita lewati. Kita nanti ketemu lagi di seri yang kelima untuk membahas tentang komponen aktif daripada rangkaian dasar elektronika ini. Diawali dengan dioda, sampai dengan transistor, tiristor, sampai dengan op-amp. Demikian dulu pertemuan kita kali ini dalam pembahasan tentang elektronika, komponen dasar elektronika. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.